Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Di sini saya akan memberikan cara penggunaan platform Mathway dan GameKit dalam materi turunan fungsi eksponen sebagai syarat UAS pada mata kuliah aplikasi matematika komputer. Langsung saja, kita mulai dari penggunaan Mathway terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita bisa mengakses Mathway melalui website resminya dengan mengklik penelusuran tersebut. Nah, setelah sistem itu dimuat, kita juga bisa memilih ke mode kalkulus karena akan mengakses instrumen diferensiasi. Untuk soal pertama, yaitu sebuah koloni bakteri berkembang biak mengikuti fungsi nx sama dengan 5, yang dimana E pangkat 0,04x dengan x adalah waktu dalam jam. Tentukan persamaan laju pertumbuhan koloni tersebut. Cara memasukkannya, kita bisa mengetik d per dx dikali 5 dikali E pangkat 0,04 dikali X. Kemudian pilih find the derivative of d per dx. Maka hasilnya adalah laju pertumbuhan bakteri dimodelkan oleh rumus 0,2 E pangkat 0,04X. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu massa suatu unsur radioaktif dalam gram memenuhi fungsi mx sama dengan 200 E pangkat negatif 0,02x, dengan x adalah waktu dalam tahun. Tentukan persamaan laju peluruhan zat tersebut. Langsung aja kita masukkan d per dx dikali 200 dikali E pangkat negatif 0,02. Kemudian kita klik enter, dengan otomatis jawabannya akan muncul, yaitu laju peluruhan zat tersebut adalah negatif 4E pangkat negatif 0,02x gram per tahun. Kita lanjut ke soal 3, yaitu banyaknya orang yang mendengar sebuah rumor dimodelkan oleh fungsi px sama dengan 600 dikurang 500 dikali E pangkat negatif 0,2x, dengan X adalah waktu dalam menit. Tentukan laju pertumbuhan orang yang mendengar rumor tersebut. Langsung aja kita masukkan d per dx dikali 600 dikurang 500 dikali E pangkat negatif 0,2 dikali X. Maka didapatkan hasil, yaitu laju pertambahan orang yang mendengar rumor mengikuti fungsi, yaitu 100E pangkat negatif 0,2x orang per menit. Kemudian untuk soal keempat, yaitu sebuah prototipe kereta cepat bergerak dengan kecepatan yang memenuhi fungsi Vx sama dengan 80 dikali E pangkat 0,1x dalam kilometer per jam, dengan X adalah waktu dalam detik. Tentukan fungsi percepatan kereta tersebut. Langsung aja, d per dx dikali 80 dikali E pangkat 0,1 dikali X, kemudian kita enter, maka fungsi percepatan kereta tersebut adalah 8E pangkat 0,1x km per jam. Dan untuk soal terakhir, yaitu jumlah penjualan produk sebuah startup setelah memasang iklan digital mengikuti fungsi SX sama dengan 1000 dikurang 800 dikali E pangkat negatif 0,5x, dengan X adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Tentukan laju perubahan penjualan terhadap biaya iklan. Kita bisa memasukkan dengan d per dx dikali 1000 dikurang 800 dikali E pangkat negatif 0,5 dikali X. Maka kita akan mendapatkan hasil, yaitu laju perubahan omset penjualan terhadap biaya iklan adalah sebesar 400E pangkat negatif 0,5x. Untuk GameKit, kita akan menunjukkan cara penggunaannya, baik sebagai guru maupun sebagai siswa, dengan mengakses GameKit tersebut menggunakan website resminya. Nah, setelah masuk, kita akan diarahkan untuk sign up terlebih dahulu dan disarankan pilih sebagai guru. Setelah itu, kita akan mengklik New Kit untuk membuat soal. Nah, sebelum itu kita disuruh untuk menulis judul soal yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini saya akan menulis soal turunan fungsi eksponen.
Nah, kita juga bisa pilih cover soal tersebut. Nah, untuk pembuatannya ada beberapa cara. Bisa kita gunakan dengan cara manual maupun dengan meminta AI. Untuk manual terdapat dua pilihan, yaitu multiple choice atau pilihan ganda dan soal esai. Sedangkan untuk soal AI, kita hanya meminta mereka untuk membuatkan soal sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Nah, contohnya seperti buatkan soal turunan fungsi eksponen. Nah, terdapat level kelasnya. Kita bisa memilih kelas 12. Dengan otomatis soal akan dibuat oleh AI sebanyak 10 soal turunan fungsi eksponen. Kita bisa klik add all question. Karena kita hanya membutuhkan 5 soal, kita bisa menghapus 5 soal lainnya. Dan soal ini sudah dilengkapi oleh jawaban. Selanjutnya kita bisa klik all done. Kemudian ada dua cara pembagian soal. Bisa dari assign, namun kita harus Gimkit Pro terlebih dahulu. Untuk yang belum, kita bisa menggunakan cara kuis atau langsung. Nah, terdapat dua tipe, yaitu game mandiri atau game berkelompok. Nah, di sini saya akan contohkan untuk game mandiri. Nah, di sini kita juga bisa atur durasi lamanya siswa untuk bermain dan mengaktifkan checkpoint serta jumlah energi dalam permainan tersebut. Maka otomatis guru bisa memulai dengan membagikan kode tersebut. Untuk siswa memasukkan kode, dia bisa mengetik Gimkit join. Otomatis akan memunculkan halaman seperti ini. Nah, siswa bisa mengcopy kode tersebut, yaitu 628349. Selanjutnya kita masukkan nama kita. Otomatis siswa akan masuk ke dalam lobby bersama guru dan menunggu siswa lain untuk masuk ke dalam lobby tersebut. Nah, setelah siswa semua terkumpul, guru bisa memulai gamenya. Nah, siswa bisa memulai permainan tersebut. Bisa kita lihat di samping kanan atas, energi siswa saat bermain ini akan mulai menurun. Nah, di saat energi tersebut turun, siswa tidak akan bisa bergerak kecuali ia menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk menjawab soal, siswa bisa mengklik sebelah kiri bawah answer questions dan mengisi pertanyaan yang ada di situ. Sehingga energi akan bertambah dan siswa bisa melanjutkan permainan. Namun, guru juga bisa mengatur waktu dengan memberhentikan game tersebut. Kita bisa mengklik view report untuk melihat hasil kinerja siswa. Berapa jumlah soal yang bisa dijawab ataupun berapa jumlah soal yang
tidak bisa dijawab atau salah. Namun sayangnya ia tidak bisa menggunakan export karena harus memiliki GameKit Pro terlebih dahulu. Sekian video kita kali ini, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.